Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelas IF 204. Di sini saya akan membagikan hasil kerja tugas satu saya, yaitu tugas satu statistika dan probabilitas. Untuk responden laki-laki, data durasi tidur dibagi menjadi 5 kelas interval. Di kelas pertama yaitu dari 5.900 hingga 6.340, terdapat 50 orang yang memiliki durasi tidur pada rentang tersebut. Nilai tengah atau midpoint-nya dihitung dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 6,12 jam. Kelas kedua mencakup interval dari 6.340 sampai 6.780 dengan 25 responden yang berada di kelas ini dan nilai tengahnya adalah 6,56 jam. Untuk kelas 3 yaitu dari 6.780 hingga 7.220 terdapat 22 orang dengan nilai tengah 7 jam. Lanjut ke kelas 4 yaitu dari 7.220 sampai 7.660 tercatat 32 orang dengan nilai tengah 7,44 jam. Terakhir, kelas kelima dari 7.660 hingga 8.100 mencatat jumlah paling banyak, yaitu 60 orang, dan nilai tengahnya adalah 7,88 jam. Sementara itu, untuk responden perempuan, pembagian kelas juga dilakukan dalam 5 interval. Di kelas pertama dari 5.800 hingga 6.340, terdapat 37 orang dengan nilai tengah 6,07 jam. Kelas 2 dari 6.340 sampai 6.880 memiliki 39 responden dengan nilai tengah 6,61 jam. Kelas ketiga mencakup interval dari 6.880 hingga 7.420 dengan 38 orang dan nilai tengahnya 7,15 jam. Uniknya di kelas keempat, dari 7.420 hingga 7.960, hanya ada 2 orang yang termasuk dalam kelas ini dan nilai tengahnya adalah 7,69 jam. Terakhir di kelas kelima yang mencakup 7.960 sampai 8.500, terdapat jumlah terbanyak yaitu 69 orang dan nilai tengahnya adalah 8,23 jam. Lalu nilai rata-rata hitung dan standar deviasi data berkelompok. Untuk data responden laki-laki, kita mulai dengan menghitung rata-rata berkelompok, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah pada tiap kelas. Misalnya, di kelas pertama terdapat 50 orang dengan nilai tengah 6,12, sehingga diperoleh nilai F kali X sebesar 306. Langkah serupa dilakukan untuk semua kelas, dan hasil akhirnya dijumlahkan. Total dari semua F kali X adalah 1.334,88. Kemudian total frekuensi adalah 189, sehingga rata-rata berkelompok MU dihitung dengan rumus jumlah F kali X dibagi jumlah F, yaitu 1.334,88 dibagi 189. Hasilnya adalah 7,063. Setelah itu kita hitung standar deviasi berkelompok. Setiap nilai tengah dikurangi MU, lalu dikuadratkan dan dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Misalnya pada kelas pertama, selisih antara nilai tengah 6,12 dan MU 7,063 adalah minus 0,943. Nilai ini dikuadratkan jadi 0,889, lalu dikalikan frekuensi 50 sehingga menghasilkan kontribusi sekitar 44,449. Total semua kontribusi F dikali kuadrat deviasi adalah 95,473. Akhirnya standar deviasi dihitung dengan cara akar dari jumlah F dikali deviasi kuadrat dibagi F total dikurangi 1.
yaitu akar dari 95,47 dibagi 188. Dan hasil akhirnya adalah sekitar 0,713. Sementara itu untuk responden perempuan, metode perhitungannya sama. Kita mulai dengan mengalihkan frekuensi dan nilai tengah di setiap kelas, lalu menjumlahkannya. Misalnya di kelas pertama terdapat 37 orang dengan nilai tengah 6,12, sehingga F kali X-nya adalah 226,44. Total semua F kali X adalah 1337,33 dan jumlah frekuensinya adalah 185. Dengan begitu, rata-rata berkelompok MU diperoleh dari 1337,33 dibagi 185. Hasilnya adalah 7,229. Untuk standar deviasi, setiap nilai tengah dikurangi MU lalu dikuadratkan, lalu dikalikan frekuensi. Contohnya di kelas pertama selisihnya adalah minus 1,109 yang dikuadratkan jadi 1,230 kemudian dikalikan 37 dan menghasilkan 45,606. Langkah ini dilakukan ke semua kelas dan hasil akhirnya dijumlahkan menjadi 130,365. Akhirnya standar deviasi diperoleh dari akar 130,365 dibagi 184. Setelah dihitung, diperoleh nilai standar deviasi sekitar 0,855. Lalu masuk ke nilai Z dari setiap kelas. Untuk data laki-laki, setelah mendapatkan rata-rata berkelompok MU, sebesar 7,063 jam dan standar deviasi berkelompok sebesar 0,713 jam. Selanjutnya kita hitung nilai Z di setiap kelas. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi MU dibagi sigma. Contohnya, pada kelas pertama dengan nilai tengah X sama dengan 6,12, kita kurangi dengan MU 7,063, hasilnya minus 1,943. Lalu dibagi sigma 0,713 sehingga Z kira-kira minus 1,323. Proses serupa dilakukan ke semua kelas. Di kelas kedua Z kira-kira minus 0,706, kelas ketiga minus 0,088, kelas keempat positif 0,529, dan kelas kelima positif 1,147. Demikian pula untuk data perempuan, MU adalah 7,229 jam dan di sigma adalah 0,855 jam. Kita ambil setiap nilai tengah, misalnya kelas pertama X sama dengan 6,07, kurangi dengan MU, 7,229 menjadi minus 1,162, lalu dibagi sigma 0,855, menghasilkan Z kurang lebih minus 1,356, kemudian di kelas kedua, Z minus 0,724, kelas ketiga minus 0,092, kelas keempat positif 0,540, dan kelas kelima positif 1,171. Dengan begitu kita punya nilai Z untuk setiap interval dan bisa lanjut ke langkah berikutnya yaitu mencari probabilitas berdasarkan Z. Setelah nilai Z untuk batas bawah dan atas setiap interval diperoleh, kita gunakan fungsi distribusi kumulatif normal untuk mencari probabilitas teoritis setiap kelas. Notasinya adalah PZ yang menyatakan area di bawah kurva normal, sehingga titik Z, misalnya pada kelas pertama, Z bawah adalah minus 1,632 dan Z atas minus 1,014. Nilai PZ bawah kira-kira 0,51 dan PZ atas 0,155. Probabilitas di kelas itu adalah selisih antara PZ atas dan PZ bawah, yaitu 0,104. Proses ini diulangi ke setiap kelas. Kelas 2 menghasilkan probabilitas 0,191,
kelas 3 0,242, kelas 4 0,212, dan kelas 5 0,128. Untuk kelompok perempuan langkahnya sama dengan MU dan sigma yang sudah ditentukan. Pada kelas pertama Z bawah minus 1,672 dan Z atas minus 1,040. Nilai Pi Z bawah sekitar 0,47 dan Pi Z atas 0,149, sehingga probabilitas kelas pertama menjadi 0,102, kelas kedua sampai kelima masing-masing memberikan probabilitas 0,192, 0,247, 0,215, dan 0,128. Dengan demikian kita punya gambaran proporsi teoritis tiap interval berdasarkan distribusi normal. Lalu, apakah durasi tidur dari responden laki-laki dan perempuan terdistribusi normal? Nah, kita melakukan uji C kuadrat untuk mengecek apakah durasi tidur responden laki-laki mengikuti distribusi normal yang sudah diasumsikan. Intinya, di sini kita punya 5 kelas interval dengan frekuensi observasi FO dan frekuensi harapan FE berdasarkan probabilitas normal. Misalnya di kelas pertama FO 50 dan FE 19,656 sehingga selisihnya 30,34, kuadrat selisih menjadi 921,0, lalu dibagi FE menghasilkan kontribusi C kuadrat sekitar 46,867. Jumlah semua kontribusi untuk kelima kelas adalah 117,204. Itulah nilai C kuadrat hitung. Karena derajat kebebasan sama dengan jumlah kelas dikurangi 1, yakni 4, maka nilai C kuadrat tabel pada taraf kepercayaan 95% adalah 9,488. Karena C kuadrat hitung 117,20, 0,04 jauh lebih besar daripada C kuadrat, tabel 9,488, kita menolak H0. Artinya, durasi tidur responden laki-laki tidak terdistribusi normal sesuai asumsi. Selanjutnya untuk data perempuan prosedurnya sama seperti tadi. Di kelas pertama misalnya FO 37 dan FE 18,70, selisihnya 18,130, kuadratnya 328,7, lalu dibagi FE menghasilkan kontribusi sekitar 17,430. Setelah dihitung untuk semua kelas, total C kuadrat hitung adalah 141,668. Dengan derajat kebebasan tetap 4, nilai C kuadrat tabel masih 9,488. Karena C kuadrat hitung 141,668 jauh lebih melebihi nilai tabel 9,488, maka H0 ditolak juga untuk kelompok perempuan. Ini berarti ya data durasi tidur responden perempuan tidak cocok dengan distribusi normal yang diasumsikan. Dengan asumsi bahwa durasi tidur yang ideal untuk usia 18-40 tahun adalah 8 jam dan di atas itu 7 jam, apakah data tersebut sudah memenuhi ekspektasi tersebut? Untuk kelompok usia 18 hingga 40 tahun, kita melakukan uji tes satu sampel dengan H0 menyatakan rata tidur sama dengan 8 jam. Data menunjukkan jumlah sampel 165 dengan rata-rata tidur aktual 7,010 jam dan simpangan baku 0,649 jam.
Nilai tes statistik dihitung menggunakan rumus T sama dengan selisih rata-rata aktual dan ideal dibagi simpangan baku per akar jumlah sampel dikurangi 1. Menghasilkan T sama dengan minus 19,611 karena p-value lebih kecil dari 0,001, p-value secara efektif mendekati 0, maka kita menolak H0. Artinya rata-rata tidur kelompok ini secara signifikan lebih rendah daripada 8 jam yang diasumsikan ideal. Pada kelompok usia di atas 40 tahun, sampel berjumlah 209 dengan rata-rata tidur aktual 7,229 jam dan simpangan baku 0,84 jam. Uji T1 sampel dilakukan terhadap H0 bahwa rata-rata sama dengan 7 jam. Nilai tes statistik adalah T sama dengan 3,738, sedangkan p-value kembali lebih kecil dari 0,001 karena p-value jauh di bawah batas signifikansi 5%. Kita kembali menolak H0. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tidur kelompok ini secara signifikan berbeda dari 7 jam ideal tepatnya. Lebih tinggi daripada 7 jam. Lalu jika diambil sampel 20 orang, berapa peluang 5 orang diantaranya punya kualitas tidur yang baik? Misalkan kita mengambil sampel berukuran 20 orang dari populasi dari dataset, proporsi responden yang memiliki durasi tidur lebih atau sama dengan 8 jam adalah P sama dengan 71/374, sekitar 0,18998. Probabilitas gagal yaitu tidur kurang dari 8 jam adalah Q sama dengan 1 dikurangi P, sekitar 0,8102. Jadi kita ingin mengetahui peluang tepat 5 orang dari 20 tersebut punya kualitas tidur baik. Rumus distribusi binomial P, X sama dengan K sama dengan kombinasi N, pilih K dikali P pangkat K dikali Q pangkat N dikurangi K. Di sini N sama dengan 20 dan K sama dengan 5. Kombinasi 20 pilih 5 bernilai 15.504. P pangkat 5 kira-kira 0,00251. Q pangkat 5 Q pangkat 15 kira-kira 0,00721. Maka PX sama dengan 5 sama dengan 15.504 dikali 0,00251 dikali 0,00721 yang hasilnya kira-kira 0,1625. Dengan kata lain, peluang tepat 5 dari 20 orang tidur 8 jam atau lebih adalah sekitar 16,25%. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.